Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal yang terhormat Bapak Adib Auniyah Fasya MSc selaku dosen sejarah peradaban Islam. Saya perkenalkan Muhammad Royan Alfat NIM 3521076 akan menjelaskan beberapa tentang periode tentang sejarah peradaban Islam. Dalam keyword yang pertama yaitu tentang periode pra-Islam, yaitu keywordnya adalah jahiliyah ataupun kebodohan. Masyarakat Arab hidup dalam kebodohan jahiliyah atau menyembah berhala dan terpecah dalam berbagai suku. Mekah menjadi pusat perdagangan dan ibadah. Masyarakat ini justru sangat seringkali dalam melakukan tindakan-tindakan yang terjerumus dalam kesesatan, yaitu tentang seperti halnya menyembah kepada berhala dan tidak ikut dalam ajaran yang benar. Yang kedua adalah masa Rasulullah SAW. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah, diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Di sini Nabi Muhammad SAW menghadapi beberapa kesulitan seperti penolakan dari para suku jahiliyah sebelumnya ataupun caci maki dari suku-suku Arab tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW berhasil mengumpulkan pengikut hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, menandai tahun pertama kalender Islam. Perang dan diplomasi, terlibat dalam beberapa perang dan perjanjian untuk memperkuat komunitas Muslim. Di sini periode perang dan diplomasi disebutkan dalam satu keyword, yaitu sebagai perjanjian untuk memperkuat komunitas Islam ataupun dengan janji. Perang dan diplomasi ini dipengaruhi kuat dengan utusan-utusan yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kepada para nabi untuk memberikan jalan yang lurus kepada masyarakat jahiliyah. Yang ketiga adalah wasiat terakhir dari beliau Nabi Muhammad SAW yang meninggal pada tahun 632 Masehi, meninggalkan umat dalam keadaan terorganisir ataupun terkelompok. Yang selanjutnya adalah periode Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebutkan dalam satu keyword, yaitu dengan periode kepemimpinan dari para sahabat-sahabat Nabi. Keywordnya adalah kepemimpinan. Yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin dari beliau Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin penyatuan Arab melalui perang Ridha. Yang kedua adalah Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam dan mendirikan sistem pemerintahan Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan mengkompilasi Al-Quran tetapi menghadapi pembunuhan yang tragis sehingga menyebabkan konflik yang terjadi di era selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib menghadapi konflik internal dan perpecahan yang terjadi akibat pembunuhan yang telah dilakukan oleh pembunuh Utsman. Yang periode selanjutnya adalah Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini memiliki keyword seperti kekhalifahan ataupun dengan keyword sistem pemerintahan yang lebih terstruktur ataupun lebih sempurna. Daulah Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, memindahkan pusat kekhalifahan ke Damaskus, memperluas wilayah hingga Spanyol, mendirikan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur ataupun lebih terorganisir. Pada periode ini masyarakat Islam lebih utamanya memiliki pandangan yang lebih optimis dan positif, karena halnya di periode Bani Umayyah ini terjadinya konflik internal antara masyarakat Syiah dengan masyarakat yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Itu menjadikan Daulah Umayyah ini belajar dari pengalaman untuk menjadi daulah yang lebih kuat. Yang selanjutnya adalah periode Daulah Habasyah. Daulah Habasyah ini terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Satu kata untuk keyword yang terjadi di periode ini adalah penggulingan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah ini menggulingkan Umayyah dengan pusat di Baghdad, mendirikan pusat kekuasaannya di Baghdad.
Masa keemasan Islam terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Akhirnya kekuasaan mereka runtuh akibat serangan Mongol. Yang artinya sejarah Islam adalah perjalanan dari masa pra-Islam hingga pembentukan kekhalifahan yang besar, masing-masing tentang kontribusi dan tantangan yang membentuk peradaban Islam saat ini. Hal ini terjadi karena Islam menjadikan agama yang rahmatan lil alamin, karena banyak riwayat-riwayat kejadian yang sangat besar terjadi dalam keperiodean tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.